Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhan, ku yakin Kau menyertai. Di setiap musim ku lalui, hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Mari nyatakan, Tuhan ku yakin, Tuhan ku yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhan, ku yakin Kau menyertai. Di setiap musim ku lalui, hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Ini pernyataan iman kami saat ini, Bapa, dan kami mau katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, ku takkan takut, sebab ku percaya Kau, Tuhan, takkan membiarkan aku berjalan hanya sendirian. Oh, ku yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang aku mengerti, pada hidup yang silih berganti, Tuhan, ku yakin Kau menyertai. Di setiap musim ku lalui, hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Mengasihi kami dengan sempurna, sehingga kami boleh ada saat ini untuk bisa memuliakan Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Rendahkan hati kami, agar kami boleh mengerti, mendengar, dan menerima, terlebih mau menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, rencana-Mu yang mulia akan nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Sabat. Tentunya semua
bersyukur ya bahwa masih ada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk kembali dikagumkan dengan luar biasanya cinta Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kali ini tema dalam bulan ini adalah bicara masalah glorifying God, memuliakan Tuhan. Dan khususnya sahabat ini saya akan menyinggung mengenai bagaimana memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan. Apakah kita sebagai pengusaha, sebagai profesional, maupun sebagai ibu rumah tangga. Karena sebagai ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan yang menurut saya dan menurut firman itu adalah yang termulia. Jadi jangan ibu-ibu di sini yang tidak bekerja menjadi rendah diri ya. Apalagi suami-suami, bapak-bapak jangan memandang sebelah mata. Dan jangan menganggap uang yang dihasilkan kerja itu milik sendiri, tidak milik bersama. Karena tanpa ada ibu, tanpa ada istri, maka tidak akan ada kita tentunya sampai saat ini. Saya berdiri di sini pun karena jasa dari ibu saya yang mengasihi dan memelihara. Jadi kita bicara memuliakan Tuhan adalah berlaku untuk semua ya. Bagi anak-anak sekolah juga yang masih sekolah kuliah itu juga bekerja ya. Jadi kita bicara adalah di dalam aktivitas kegiatan kita. Bicara masalah memuliakan Tuhan, saya tegaskan bahwa tidak ada direct relation atau sangkut paut dengan kemakmuran atau kekayaan. Hati-hati ya. Jadi kita berpikir, wah saya mau kaya nih, makanya saya mau lihat nih bagaimana memuliakan Tuhan. Karena bukti nyata di firman Tuhan, tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya secara ukuran dunia. Itu tidak enak. Mati disalib, dipenggal dan segala macam. Jadi bicara memuliakan Tuhan tidak ada korelasi dengan apa? Kemakmuran. Jadi saya bukan sedang bicara mau memuliakan Tuhan supaya kita ini hidup makmur ya. Supaya kita mencapai segala yang kita inginkan. Oh bukan demikian. Oleh karena itu kita bertanya, apa sih maksudnya memuliakan Tuhan? Kalau kita lihat manusia pertama yang hilang kemuliaan Tuhan adalah Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa itu hilang kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua telah berdosa, sehingga semua sudah hilang kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini saya berdiri di depan bukan sedang menghakimi saudara, kita sama-sama orang berdosa. Sama-sama telah hilang kemuliaan Tuhan. Kita di sini mau sama-sama belajar. Jadi jangan ada salah satu di antara saudara yang kalau apa yang saya singgung sampaikan nanti kayaknya relate nih, ngena ya. Jadi jangan saudara pikir, wah saya dapat info dari mana. Enggak, tidak ada maksud seperti itu. Semua ini adalah untuk diri saya juga, untuk kita semua, agar kita lebih mengerti sebetulnya apa maksudnya memuliakan Tuhan. Firman Tuhan agak tegas mengatakan tidak kerja jangan makan. Ya kan? Tidak kerja tidak makan. Wih, luar biasa. Itu ada ayat-ayat yang mendukung. Rasul Paulus tulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 katanya, for even when we were with you we gave you this rule. Kami memberikan peraturan ini. The one who is unwilling to work shall not eat. Nah, tidak kerja, tidak makan. Nah, kita bicara soal kerja dulu. Berapa lama sih kerja? Ini satu yang saya mau bagikan. Sebetulnya tidak ada istilah pensiun. Secara alkitabiah, saudara cari, tidak ada kata pensiun. Musa melayani Tuhan sampai mati. Yosua, semua. Jadi ini juga satu yang kita perlu sadari, memuliakan Tuhan itu seumur hidup. Berarti memang seumur hidup harus bekerja. Saya sudah menemukan banyak orang-orang sependapat dengan saya. Semoga saya bagikan iman ini. Saudara jangan berpikir pensiun. Kenapa sih mau pensiun? Pasti pikir gini, sudah cukup harta gue, ya kan? Sudah cukup susah payah, sekarang mau enjoy aja hidup tidur-tiduran. Saudara jangan makan katanya kalau mulai gak mau kerja. Itu firman Tuhan. Jadi jangan pikir pensiun. Lah, lalu orang bilang gini, kalau saya kerja gimana? Maksud saya maksa bos saya untuk jangan memberhentikan saya. Ya, namanya bekerja bukan harus di kantor kan? Bekerja itu berarti menghasilkan sesuatu yang apa? Berguna. Bisa aja kita bekerja masih aktif di dalam gereja, di dalam komunitas. Banyak sekali saudara yang kita bisa kerjakan. Intinya jangan berpikir pensiun.
seumur hidup kita biarlah kita memuliakan Tuhan. Ya. Di sini ada dari kitab Amsal juga mengatakan, those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. Hanya orang-orang miskin, hanya orang-orang malas maksud saya yang akan hidup berkekurangan. Itu janji Tuhan. Karena kalau kita, di sini dikatakan ayat berikut di dalam Amsal 14 ayat 23, semua usaha itu mendatangkan hasil, keuntungan. Tetapi kalau cuma ngomong doang, nggak mau kerja, itu menghasilkan kemiskinan. Ini janji yang pasti saudara, bahwa di dunia ini, dalam kehidupan kita, kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti kita bisa berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan tidak akan tidak memberkati. Kalau sampai sekarang kenapa tidak diberkati? Berarti kita melakukannya dengan tidak benar. Tidak sesuai dengan arahan yang seharusnya. Jadi firman Tuhan sudah jelas ya, no work, no eat. Jadi semoga sampai di sini kita sudah mulai terbangun. Harus bekerja, terutama bekerja memuliakan Tuhan. Ya, oke. Pertama, bagaimana sih kita mengglorify Tuhan di dalam pekerjaan kita? Ya. Pertama adalah kita harus menuruti iman. Bukan percaya kita. Karena beda nih. Saya mau bedakan iman dengan percaya. Karena kalau kepercayaan saya dan saudara itu pasti berbeda. Ya, kalau kepercayaan itu sangat subjektif. Ya, kepercayaan itu hanya bersifat individu. Jadi jangan nanti begini, saya percaya ini oke aja. Semua akan berbeda di antara kita. Nah, saya mau tegaskan di sini bahwa iman itu sebetulnya bukan percaya loh. Iman itu bukan percaya. Apa sih? Coba kita pelajari ya. Walaupun dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17 bahwa orang benar hidup oleh iman. Ya. Lalu di sini dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20 kalau saudara masih ingat mengenai Tuhan Yesus menyinggung, imanmu kecil sih, coba sebesar biji sesawi aja. Ya. Maka kamu katakan kepada gunung pindah, dia akan pindah. Jadi ada lagi mengatakan siapa yang bimbang, nah ini nanti akan singgung di kitab Roma, pengalaman orang-orang Yahudi zaman itu. Jadi apa sih yang maksudnya dengan iman? Iman itu kalau saya ibaratkan seperti plasenta. Tahu plasenta yang menghubungkan bayi, janin dengan si ibu. Ya. Lalu kita tahu juga kabel listrik yang menghubungkan sumber listrik dengan lampu. Jadi iman itu sebetulnya adalah selalu terhubung dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jadi bicara iman, orang yang beriman, orang benar hidup oleh iman adalah orang yang selalu mau mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Jadi bukan soal orang yang percaya, bukan berarti, wah saya percaya banget itu kursi pindah. Tapi dia enggak percaya-percaya. Bukan juga sebagian ada pengkhotbah yang mengatakan dengan iman kita tolak semua susah, kita tolak semua penyakit. Bukan demikian. Ya, bukan bicara masalah seberapa saudara percaya atau tidak. Ya. Tetapi adalah seberapa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi berarti ciri pertama kita dalam pekerjaan memuliakan Tuhan apa? Kita melakukan apa yang dikehendakinya. Ini penting sekali. Kalau saya bicara bekerja dari segi industri. Nah ini kembali ya, saya bagikan iman. Mungkin saudara tidak setuju. Saya ada saudara pernah mengajak, yuk untungnya besar nih. Bikin pabrik. Pabrik apa saudara? Minuman keras. Murah bahannya, tapi laku keras. Dijualnya bisa besar. Pertanyaan saya,
Itu sesuai kehendak Tuhan enggak? Itu iman, sesuai iman atau enggak? Berbisnis di bidang minuman keras. Atau kita bicara lagi rokok. Ya, mungkin sebagian kita ada yang merokok. Saya juga pernah menjadi perokok dulu. Tapi jelas terbukti, rokok itu merusak. Betul? Merusak tubuh kita. Nah, pertanyaannya sekarang kalau saya buka bisnis pabrik rokok, apakah itu sesuai iman? Kalau kita lihat definisi sesuai dengan tidak kehendak Tuhan, jelas kehendak Tuhan tidak mencelakakan. Kehendak Tuhan selalu rancangan masa depan yang penuh harapan. Masa Tuhan kasih minum-minum keras tiap hari, otaknya rusak, minum akhirnya mabok. Orang yang mabok itu udah bahaya, pertimbangannya hilang. Betul? Jadi ini kita bicara industri. Bagaimana dengan perjudian? Atau sekarang kalau saudara mau cepat kaya, maaf ya, bikin studio pornografi. Wah, kaya bentar. Itu katanya bisnis terbesar di muka dunia ini dengan pelanggan terbesar. Bahkan bukan hanya lelaki dan perempuan, bukan hanya orang biasa, para pendeta pun bisa jadi pelanggan. Itu terbukti. Betul ya maksud saya? Jadi kita harus jelas dulu bahwa nomor satu adalah kalau mau memuliakan Tuhan dalam pekerjaan, itu harus sesuai dengan iman, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan cuma sekedar saya suka. Bukan sekedar saya percaya banget saya bisa berhasil dan bisa kaya dengan melakukan pekerjaan atau bisnis tersebut. Bukan itu kuncinya. Tapi apakah ini sesuai dengan rencana atau kehendak Tuhan? Saya bukan secara eksplisit menganjurkan kalau saudara sekarang bekerja di pabrik rokok, pabrik minuman keras, mungkin coba pertimbangkan lagi ya. Apakah mau menjadi bagian dari sesuatu usaha yang meraup keuntungan dari kerusakan, dampak yang sangat besar kepada kehidupan manusia. Nah, bicara lagi masalah iman dan kehendak Tuhan, saya singgung sedikit masalah hari Sabat. Walaupun kita di sini mungkin belum satu iman bicara masalah hari Sabat, tapi buat saya secara pribadi saya sangat mengimani bahwa kehendak Tuhan adalah saya harus berhenti dan tidak bekerja di hari Sabat. Mungkin saya bagikan sedikit beberapa analisa yang saya coba perhatikan. Kalau saudara lihat di kitab Keluaran 18 ayat 22, kalau ya Keluaran 16 ya. Kalau saudara pelajari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Selama berapa? 40 tahun. Luar biasa. Saya nggak habis pikir kalau 40 tahun suruh bawa bekal. Coba gimana? Kita mau camping 1 tahun aja udah pusing bawa bekalnya. 1 truk nggak cukup kali kan. Ini mau perjalanan selama 40 tahun. Jadi bekalnya dari surga loh, luar biasa. Ini sesuatu keajaiban yang buat saya secara pribadi memberikan satu keyakinan. Kalau satu ketika karena saya mau memuliakan Tuhan, saya tidak memiliki makanan seperti Nabi Elia, burung-burung akan terbang. Kalau tidak ada burung, mana akan turun dari langit. Saudara percaya? Saya mau lihat angkat tangan. Apakah mungkin itu terulang lagi atau tidak? Oh, itu sangat-sangat mungkin. Dan mudah sebetulnya kita percaya. Kalau percaya, yang namanya faith itu adalah percaya, semua akan percaya karena sudah ada bukti. Tapi percaya itu bukan soal percaya tadi, tapi saudara mau tidak. Ya toh? Tetap setia kepada Tuhan dan bergantung hanya kepada pertolongannya. Jadi luar biasa mana turun. Dan Alkitab mencatat mana turun tiap hari. Hari Minggu turun untuk makan sehari. Dan ini juga saudara pelajari bahwa Tuhan itu mengajarkan cukuplah hidup itu, kesusahan itu sehari untuk sehari. Jangan serakah. Jadi kalau saudara baca secara detail, setiap hari dianjurkan hanya ambil secukupnya untuk dihabiskan di satu hari itu. Kalau ada yang bandel coba-coba ambil lebih, katanya membusuk, luar biasa.
Jadi ambil cukup 1 hari. Kenapa? Tuhan ajarkan. Bekerja dengan iman adalah bekerja yang tergantung sepenuhnya kepada penyediaan Tuhan. Nggak usah khawatir, besok makan apa? Besok Tuhan pasti sediakan. Dan itu buktinya. Minggu ambil cukup untuk hari Minggu, Senin besoknya turun lagi mana dari langit. Dan yang luar biasa saudara, perhatikan di hari Jumat, yaitu kemarin sebelum hari ini hari Sabat. Mana turun 2 kali lipat, lebih banyak. Dan Tuhan memerintahkan melalui Musa ambil 2 kali lipat. Kenapa? Karena besok hari Sabat tidak akan mana turun dari langit. Jadi ambillah 2 porsi supaya apa? Supaya cukup untuk hari ini dan besok. Itu luar biasa. Ada yang coba-coba juga keluar pada hari Sabat, hukumannya mati pada waktu itu. Ya. Jadi buat saya secara jelas ini bahwa Tuhan betul-betul apa? Menginginkan saudara dan saya bekerja 6 hari lamanya, tetapi pada hari yang kudus hari Sabat kita harus berhenti. Karena hidup itu bukan hidup karena uang, bukan hidup karena makanan, tetapi hidup karena apa? Kuasa Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin kita selalu terhubung melalui iman kita setiap hari kepada Dia. Dan contoh yang terakhir yang juga sangat luar biasa adalah kalau saudara ikuti bagaimana proses penyalipan Tuhan Yesus. Saudara harus imani bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Saya selalu berdoa sebelum bawa firman, Tuhan utuslah mereka untuk datang ke tempat ini. Apabila engkau kehendaki mereka untuk mendengar firman-Mu. Jadi saudara datang hari ini bukan kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Saya gak tahu pagi ini kayak kuping saya agak berat ke utara. Jadi mau jalannya ke utara terus nyampe deh di BSD. Wah itu tahayul banget. Ya dah. Jadi saudara harus bersyukur ada hari ini. Jadi perhatikan. Bagaimana Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya di kayu salib. Dikatakan jam 3 sore. Sebelum hari Sabat tiba, dia sudah apa? Menghembuskan nafas yang terakhir. Bagi iman saya saudara, saya melihat Tuhan Yesus menguduskan hari Sabat itu. Dia menghormati sehingga dia mau mati 3 jam sebelum. Supaya orang yang harus mengurus tubuhnya dan jenazahnya itu tidak perlu melanggar kekuduskan hari Sabat. Lalu kalau lanjutnya lagi, kita dengar ceritanya bahwa Maryam datang ke kubur hari apa? Minggu pagi. Saudara baca Alkitab. Pagi-pagi benar setelah lewat hari Sabat. Dan menemukan kuburnya kosong. Baru-baru ini kita semua umat Kristen kebanyakan merayakan apa? Hari kebangkitan. Dan kita semua tahu Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Bukan hari Selasa, bukan hari Kamis. Jadi berarti hari Sabat 1 hari sebelum hari kebangkitan adalah hari Sabtu, hari kita hari ini. Saudara lihat, di hari Jumat, di hari Sabtu, Tuhan tidak bangkit. Buat saya secara pribadi itu menunjukkan dalam hidup maupun mati, Tuhan saya dan saudara menunjukkan bahwa hari Sabat itu perlu dikuduskan. Perlu dihormati. Saudara, lalu kenapa sih hari Sabat itu harus dikuduskan? Saudara baca di kitab, tunggu ya saya lagi ngeblank. Di Yehezkiel, saudara baca Yehezkiel 20 ayat 12 dan sekian. Dibilang, kuduskanlah hari Sabatku supaya orang mengetahui akulah Tuhan Allahmu. Kuduskanlah hari-hari Sabatku. Supaya apa? Orang mengenal siapa Tuhan kita. Karena itu adalah menjadi perjanjian, tanda hubungan aku Tuhan dan engkau ciptaanku. Jadi saudara hari Sabat itu sudah ada jauh sebelum ada bangsa. Yahudi, bangsa Amerika, Indonesia jauh sejak ciptaan Adam dan Hawa.
Itu sudah ada sejak itu. Dan saya percaya malah bahwa Tuhan itu sudah berhari Sabat sebelum dunia ini dijadikan. Karena Tuhan itu Tuhan yang berprinsip. Saudara tahu orang yang berprinsip? Orang yang berprinsip itu enggak sekedar melakukan apa asal lakukan aja, enggak. Selalu di setiap tindakannya dia ada sesuatu yang dia pertimbangkan. Ini baik atau tidak, benar atau tidak, bijaksana atau tidak. Itu orang yang berprinsip. Tuhan pun demikian melakukan segala sesuatu. Kenapa dia harus merumuskan bekerja 6 hari lalu hari Sabat berhenti? Karena dia tahu ciptaannya perlu hubungan yang tetap secara kontinu. Saudara, bagi anak-anak Tuhan, walaupun dia masih mending berhari Sabat hari Minggu, tapi masih ada seminggu sekali bergereja kan. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi hubungan yang permanen, berkesinambungan itu sangat-sangat penting. Sama seperti dikatakan ginjal di dalam tubuh saya dan saudara. Ginjal fungsinya apa? Mencuci darah kita yang selalu kotor karena makanan dan minuman kita. Demikianlah hari Sabat Tuhan mau apa? Satu komitmen, satu janji ikatan antara kita dengan Dia untuk sama-sama mau apa? Mengutamakan hubungan itu. Mungkin kalau saya boleh samakan sama dengan hubungan pernikahan. Semua yang sudah menikah pasti punya hari pernikahan. Siapa di sini suami yang berani? Mungkin juga mau kali ya di hari pernikahan dia pergi juga sama teman-teman, ya kan? Nggak mungkin. Pasti hari pernikahan itu menjadi satu hari yang istimewa. Apapun akan dihentikan dan ditolak karena untuk supaya ada waktu memperingati hari pernikahan kita. Betul? Nah, jadi kembali lagi, hidup bekerja menuruti iman, bukan kita punya keyakinan, adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin saya nggak ada waktu untuk membahas lebih jauh lagi mengenai masalah hari Sabat ini. Tapi yang penting saudara mengetahui bahwa Tuhan sudah merumuskan pola kerja kita sebagai anak-anaknya. Ya. Kembali lagi tadi saya bilang, walaupun itu memuliakan Tuhan bukan berarti saudara akan bertambah kaya. Enggak. Karena terus terang, apalagi zaman modern sekarang, susah. Ini saya kesaksian aja sebagai pengusaha. Pada waktu saya bikin sekolah ini, harus libur kan, hari Sabat. Tapi Minggu saya buka. Satu, saya agak sulit cari guru. Karena guru-guru di luar kerjanya sudah di booking oleh sekolah lain. Kerjanya Senin, Kamis, Selasa, Jumat, atau Rabu, Sabtu. Sedangkan saya butuhnya Senin, Rebo, Selasa, Kamis. Jadi bentrok sekali. Jadi sulit. Ya. Belum lagi banyak permintaan terutama dari corporate. Kalau training itu maunya di hari Sabtu. Ya. Jadi bukan tidak ada tantangan. Tapi saya juga bukan bersaksi. Karena saya menguduskan mengikuti firman Tuhan hari Sabat. Makanya saya jadi sukses sekarang ini. Oh, tidak ada hubungannya saudara. Itu tergantung kehendak Tuhan dalam hidup saya. Karena kebetulan Tuhan mau saya jadi pengusaha. Bisa jadi Tuhan mau saya seperti Rasul Paulus. Nggak ada di sini, saya lagi keliling kemana-mana gitu kan ya. Lalu saya mati di penggal atau disalib. Karena kita semua punya rencana Tuhan yang berbeda di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi tujuannya sama-sama apa? Untuk memuliakan Dia. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ya, ini yang kedua. Dibilang kita harus jujur, adil, masalah uang. Maksudnya masalah pekerjaan mencari uang. Kalau saya sebagai pengusaha, contohnya ya, saya sebagai pengusaha, ada orang menganjurkan gini, kamu jangan mau rugi dong kalau bikin produk kelas training. Jangan lengkap, semuanya diajarin. Rugi dong.
Nah, ibaratnya kalau saya jualan gado-gado, jangan semua pakai kerupuk, pakai timun, pakai kol, jangan, kurangilah. Jangan pakai toge atau bumbu kacangnya kasihlah yang udah second quality atau bagaimana, kan begitu. Betul nggak? Itu jelas dibilang false balance apa? Timbangan yang salah, kan orang suka bohong-bohong tuh timbangan. Oh, beli 1 kilo. Nah, ternyata sudah diroba-roba meteran bensin katanya tuh, saya dengar-dengar ya, muternya berapa itu, argo taksi, ya kan? Ya, jadi ini juga pegangan bahwa kita jangan serahkan menjadi tidak jujur. Saya bersaksi, saya punya orang tua itu pengusaha emas, ya. Dulu saya belum Kristen mungkin, tapi saya bangga loh bahwa papa saya itu jujur. Walaupun bukan Kristen ya, walaupun dia itu dibilang Buddha juga enggak, dia cuma bilang yang penting saya percaya Tuhan. Ya, yang penting saya berbuat baik, tidak jahat sama orang. Ada orang berprinsip begitu. Jadi memang kenyataannya, maaf ya saudara, tidak ada hubungan langsung orang Kristen dengan orang yang baik dan benar, betul? Malah suka banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Banyak orang-orang yang belum Kristen sebetulnya mereka itu anak-anak Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Mereka akan mendengar panggilan itu. Nah, ini waktu bapak saya nih, dia punya usaha emas. Dan biasanya emas itu kalau dulu bilang ada 24 karat, 23 karat, 22 karat. Jadi papa saya itu kalau jual emas 24 karat itu 99%. Tetapi orang-orang mau menyaingi, karena memang toko saya ini, papa saya ini rame, pelanggannya rame, ya, sukses, ya kalau saya bilang diberkati. Tapi kompetitor mau berlaku curang supaya bisa banting harga, dia turunin kadarnya di 95%. Katanya tinggal dicampur dengan perak atau apa. Karena supaya tahu emas itu logam mulia murni. Jadi kalau dicampur dengan apa tembaga dan segala macam, kemurniannya sudah berkurang. Sehingga harganya bisa berkurang. Karena emas itu kan mahal, kalau dikurangin substansinya kan jadi bisa lebih murah. Tapi papa saya luar biasa tetap bertahan. Walaupun harganya dibanding lebih mahal dan murah, tapi kembali cepat atau lambat orang akan sadar. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan kalau mau memuliakan Tuhan di dalam bisnis kita, pekerjaan kita harus jujur. Jangan juga sebagai karyawan profesi, karyawan karena dapat kepercayaan melakukan purchasing, ya kan? Nah ini paling gemuk nih, kalau kerja di perusahaan bagian pembelian, gemuk banget. Bahan baku pabrik beli lewat dia. Wah dia tuh kayak raja aja, menguasai semua vendor, ya tak? Kalau vendornya nggak baik-baik, bisa berbagai cara lah. Tahun depan udah gak jadi vendor lagi, gak supply lagi, kan begitu. Nah ini bahaya, hati-hati. Kadang-kadang di markup kan, ya udah deh, sekilo berapa? 1.000. Ya udah naikin deh 1.100. Kan gitu. Kita ambil sedikit. Ini adalah kalau kita bicara ini adalah ketidakjujuran. Mungkin ketidakjujuran yang simpel lagi adalah soal absen, bisa aja. Harusnya kerja jam 9 pagi, saudara telat terus. Itu merugikan gak sih? Bukankah kita dibayar kesepakatan gaji sekian per bulan, kerjanya Senin sampai Jumat, misalnya jam berapa sampai jam berapa, itu kesepakatan. Kita bicara mencuri banyak hal, mencuri waktu pun. Ada juga para suami mencuri pandang, kan itu juga mencuri ya kan? Betul nggak ya? Jadi mencuri itu banyak hal ya, tapi ini yang kita pelajari bahwa kita harus jujur. Kita harus jujur, jangan karena kita mau cepat untung banyak, kita mau kaya, kita merugikan orang lain. Lalu, dependent upon God. Nah ini penting sekali saudara. Kalau kita mau bisa memuliakan terus dalam pekerjaan kita, kita harus punya ketergantungan dengan Tuhan. Ini sering sekali saya bahas ya. Pertama ada pray without ceasing. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau saudara pelajari Tuhan Yesus selama kehidupannya paling rajin berdoa. Setiap momen ada kesempatan dia berdoa. Ya tak? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, semua sia-sia. Jadi kita harus tergantung kepada Tuhan sepenuhnya.
Saya sudah bersaksi, saya membiasakan diri setiap hari selalu meminta petunjuk Tuhan. Saya selalu minta hikmat Tuhan yang menuntun. Apapun pemikiran, apapun pertimbangan dan keputusan yang diambil di dalam pekerjaan saya, di perusahaan saya. Nah, itu yang saya selalu bagikan. Janganlah kita menjadi orang yang sombong sehingga apa? Kita mengikuti apa mau kita. Kita mengikuti apa yang kita percaya, ya, apa yang kita ingini. Tetapi kita harus mengikuti apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus berdoa setiap hari. Karena dia tidak gegabah, dia selalu minta petunjuk dari Bapa di surga. Apa yang saya harus lakukan hari ini. Jadi untuk bisa memuliakan Tuhan, kita harus selalu tergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan bergantung kepada pengertian kita sendiri. Ya. Dan bicara juga ketergantungan sama Tuhan, kita harus punya ketegasan bahwa saya hanya mau memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan saja. Amin. Kalau bukan dari Tuhan dengan main kiri, main kanan, serong sogok sini, sogok sana, saya lebih baik tidak mau. Itu bicara dependent upon God. Bahwa seperti seorang bayi atau seperti janin di dalam rahim ibu, ketergantungannya 100% loh. Saya nggak pernah dengar ada ibu ya lagi ngandung gitu, atau dia pakai sedotan nempel gini. Kenapa? Iya lagi anak saya lagi mau minum jus kacang hijau, ya kan? Nggak ada supply lainnya. Walaupun secara medis sekarang bisa infus ya, itu memang kemajuan medical. Tetapi maksud saya biar bagaimana janin itu tergantung sepenuhnya kepada apa yang ibunya makan. Makanya hati-hati katanya kalau ibu lagi hamil jangan makan semaunya. Harus ada pertarakan, gitu. Share your money with others, ya. But if anyone does not provide for his relative, ini dikatakan kalau setiap orang kita anak-anak Tuhan tidak peduli kepada saudara-saudari kita, itu adalah kebohongan kalau dibilang kita mencintai Tuhan. Betul? Jadi untuk memuliakan Tuhan dengan uang kita, hasil yang kita peroleh, kita harus mau berbagi. Jadi biarlah katakan para pencuri no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Luar biasa. Selalu firman Tuhan menekankan kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mau sharing apa yang kita hasilkan. Ya, saya terus terang bersaksi lagi secara pribadi, kita ada Yayasan Bangun Nusantara. Kita mencoba membagikan berkat yang Tuhan beri kepada kami untuk bisa membantu anak-anak yang punya kendala dengan finansial untuk boleh memiliki pendidikan. Sehingga mereka boleh sekolah, boleh bekerja, sehingga akhirnya mereka boleh memiliki kehidupan yang lebih baik. Lalu yang berikut dikatakan, ini penting saudara, grow in your skill set, work hard and strive for excellence. Saya loncat aja kisah mengenai Daud dan Goliat. Mungkin kita sudah tahu ceritanya, Daud luar biasa, pendek lawan yang tinggi besar. Satu pakai persenjataan lengkap, Daud cuma pakai ali-ali. Dan ceritanya luar biasa, pakai satu batu walaupun dia pegang beberapa batu. Tapi saudara baca, cuma sekali tembak. Itu enggak? Sekali langsung kena, mati. Wah, kita mungkin bisa mempunyai pengertian yang berbeda. Ada yang pikir itu mujizat Tuhan. Betul, itu kuasa Tuhan, betul. Tetapi itu bukan satu kebetulan. Saudara kalau mau tahu, Daud bisa seperti itu, berani itu bukan dengan iman gegabah, dengan kesombongan. Tetapi Daud tuh sudah berlatih. Sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya. Waktu dia menjadi gembala, sudah sering dia ketemu singa, ketemu beruang. Sudah terlatih saudara. Jadi intinya adalah kita nggak bisa dengan iman yang takabur gitu. Udahlah dengan iman saya percaya Tuhan akan berkati. Saya kan berdoa terus. Tapi saya malas. Nggak mau belajar. Nggak mau kerja yang baik-baik. Kapan saudara bisa naik jabatan?
Jangan bermimpi, saya satu kali mau jadi direktur di satu perusahaan besar, tapi kerjanya semua tidak relevan. Tidak mau meningkatkan skill kita. Ya, sehingga akhirnya kita tidak pernah siap. Saudara jangan lupa definisi sukses itu apa? Sukses itu kalau dulu saya sebagai keluarga dari keluarga yang percaya hitung-hitungan berkat kuamnya gitu ya. Katanya rezeki itu tergantung tanggal lahir, jam lahir, bulan tahun. Betul. Apalagi ini orang Tionghoa ya sangat berebut kalau anaknya Shio Naga. Ya kan? Saya tuh hampir Shio Naga, apa kelewatan ya, saya Shio Kelinci gitu loh. Beda aja katanya berapa bulan saya naga gitu. Mungkin kalau orang tua saya bilang, aduh sial banget sih ini anak, kenapa sih nggak tahan dulu atau gimana gitu kan. Sampai lahirnya Shio Naga. Katanya, wah kalau Shio Naga dia akan banyak hoki. Banyak orang punya kepercayaan seperti itu kan. Hoki itu. Ada yang percaya lagi dari rumahnya. Dia lupa sama sang pemberi, itu rumah siapa yang kasih. Tapi dia percaya berkat dari rumahnya. Rumahnya harus ukuran pintunya sekian-sekian. Tangganya harus sekian langkah. Coba, sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sudah keliru. Saudara jangan percaya hal-hal begitu. Jadi berkat Tuhan atau rezeki itu apa? Itu hanya pertemuan antara kesempatan dan kesiapan saudara. Karena ada kesempatan di perusahaan mau cari penerus karena direkturnya mendadak sakit. Nggak bisa lagi kerja. Itu kan kesempatan. Pasti perusahaan cari-cari kan. Siapa? Nenat. Skip. Kenapa di skip? Pemalas, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kerjanya performanya nggak bagus. Skip. Ya kan? Roy. Skip. Kan gitu. Wah, anak sendiri nih. Baron. Wah bagus katanya kan. Akhirnya Baron jadi pengganti direktur. Itu maksudnya apa saudara? Berarti kita harus siap setiap saat. Harus siap setiap saat kalau mau jadi orang yang penuh rezeki. Siap terus. Ya kan? Paham ya? Jadi makanya tingkatkan semua kita punya apa? Kita punya skill. Ya. Ini bagus nih kitab Amsal ya. Bilang apa? Do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. Lihat nggak? Orang-orang yang penuh keahlian akan berdiri di hadapan raja-raja. Karena raja-raja nggak mau orang yang nggak skillful. Makanya kenapa tuh Daniel, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego itu pilihan semua. Kalau yang kurang bagus mah mungkin dilihat dulu ototnya. Lembek. Udah sana aja. Ya kan? Dipilih semua sampai kepada kondisi body, bukan hanya hikmat kebijakan. Jadi, tapi kalau orang yang apa? Yang nggak ada skill, dia berdirinya di dalam kegelapan, obscure, nggak ada yang kenal, nggak ada orang yang tahu. Ya. Dan ini tadi yang saya singgung lagi, bahwa di dalam setiap usaha selalu ada berkat. Ya. Jadi jangan ngoyo, jangan apa ya? Jangan pesimis. Saudara harus yakin Tuhan itu Tuhan yang mau selalu memberkati. Amin. Masalahnya kenapa sampai sekarang saudara belum berhasil? Karena saudara belum siap. Itu masalahnya tadi, rezeki itu kesiapan dengan kesempatan. Kesempatan begitu sering datang, tapi saudara nggak pernah siap. Termasuk nih, dapat jodoh yang baik. Ya wanita kan mengidamkan calon suami yang bagus kan, baik. Dianya aja nggak siap. Begitu ketemu sama cowok yang ini, lihat hidupnya begini, berpakaiannya nggak gini-gini, nggak jadi dah. Lewat. Coba tiap hari soleh gitu kan ya, sebagai wanita gitu kan. Pasti kan menariknya juga pria-pria yang bagaimana gitu. Maka kepada para gadis di sini, tolonglah siap selalu gitu setiap saat ya. Berpakaian yang terbaik kalau keluar kemana-mana, apalagi kebaktian begini. Siapa tahu kesempatan itu datang dan tidak lewat. Begitu? Ya. Jadi harus tingkatkan semua ini ya. Oke. Dalam hal yang sama dikatakan biarlah terangmu bercahaya. Biar semua orang melihat. Exemplify love for your neighbor in how you interact with your colleagues. Jadi
kita harus apa? Melakukan segala sesuatu dengan cinta. 1 Korintus 16 ayat 14. Jadi di dalam pekerjaan memang saya udah pernah bahkan tanpa cinta kita nggak kemana-mana. Ya, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada perusahaan kita bekerja, kepada teman, kepada semua. Cinta itu penting. Ya, karena melalui cinta itulah ada kesungguhan, ada pengorbanan, ketekunan dan segala macam itu asal dari cinta. Ya, jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita, supaya orang bisa melihat kita itu melihat Tuhan kita. Kayaknya mirip Yesus ya kamu. Yang saya pernah dengar tuh di Alkitab, kamu penuh pengampunan sekali, kamu murah hati sekali. Jangan sampai bilang, kayak Yudas ya. Plan ahead, sincerely preface future tasks with God wills. Nah ini ada di kitab Yakobus ya, mengatakan orang suka berencana, saya mau begini, saya mau begitu. Sedangkan apa yang terjadi dalam kehidupannya besok aja dia nggak tahu. Di sini dikatakan hidup itu sama seperti uap. Tahu saudara uap, asap, ditiup angin, sebentar hilang. Hidup kita juga begitu katanya. Ya, mungkin aja saya hari ini berbicara, tahu-tahu besok saudara dengar kabar, kan begitu. Semua di antara kita tidak terlepas. Hidup itu, maut itu sangat katanya sejengkal dengan kita. Jadi hidup itu seperti uap, oleh karenanya dikatakan bawalah semuanya itu kepada kehendak Tuhan. If God wills, hanya jika Tuhan berkehendak. Ini mungkin saya singgung sedikit di depan aja. Saudara tahu 10 hukum? 10 hukum pertama, jangan ada ilah lain. Lalu ada hukum ke-10 kan? Hukum ke-10 itu apa? Jangan mengingini, bicara keinginan. Kalau menurut saya, kitab Yakobus mengatakan semua orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara setuju gak? Kalau kita punya keinginan untuk kaya, kita lebih mudah terjebak daripada yang enggak tuh saya nggak mikirin untuk kaya, asal hidup kecukupan aja. Ada orang yang nggak keinginan untuk kaya, dikasih jabatan naik dia nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Ini kejadian nyata di salah satu perusahaan Jepang di mana saya dulu klien saya, dia diangkat dari manajer jadi direktur, dia tolak. Kaget saya. Ada orang di sini diangkat manajer jadi direktur tolak. Saya tanya, kenapa kamu tolak? Saya takut kalau nanti buru-buru pada apa? Demo, pada apa sih? Protes gitu. Saya yang harus hadapi. Saya takut. Ya kan? Mungkin keinginan untuk kayanya kalah dengan keinginannya untuk selamat, aman. Jadi sebenarnya keinginan saya dan saudara itu harus hati-hati loh. Karena memang awal dosa mulai dari keinginan. Ya, saya sudah sering bersaksi. Saya nggak ingin kaya, saudara. Saya nggak punya ambisi untuk kaya. Saya cuma mempunyai satu ambisi, keinginan. Mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup saya, apapun itu. Saya pernah bincang-bincang sama istri, gimana kalau saya diangkat menteri? Bagaimana saya diangkat presiden? If that's God's will, I will do it. Paham maksud saya enggak? Tapi jangan saya berambisi, saya mau jadi menteri. Akhirnya saya masuk partai politik. Saya gunakan semua dana supaya naik ke atas. Jadi keinginan ini hati-hati. Ya. Jadi serahkanlah semua keinginan kita. Jadi sebagai anak Tuhan kalau mau memuliakan dia cuma satu. Saya cuma ingin mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Selesai. Tapi bukan berarti orang jadi lemah ya. Bukan berarti saya juga jadi tidak ambisi. Oh enggak. Orang yang lemah lembut sebenarnya bukan lemah. Tetapi apa? Gampang. Mau selalu menurut kepada kehendak Tuhan. Oh tapi jangan coba-coba. Kalau dia kayak Musa suruh pimpin bangsa Israel sesusah apapun. 40 tahun dia jalanin. Emang gampang? Betul nggak? Hanya orang yang lemah yang nggak bakalan bisa itu. Tapi dia lemah lembut karena apa? Dia nurut sama pengaturan Tuhan. Ya. Jadi keinginan ini memang mesti hati-hati. Memang semua itu saya bilang dosa awal dari keinginan. Benar. Ya nggak sih? Coba kalau saya mulai ingin mobil yang merek tertentu gitu. Kan ada keinginan.
pasti keinginan itu mempengaruhi cara berpikir saya, segala macam. Karena ingin. Dan saya bisa tergiur. Tapi kalau yang nggak ingin, enggak tuh. Misalkan saya nggak ingin makan sushi mentah. Walaupun anak saya bilang, waduh Pak, ada restoran sushi mentahnya seger banget. Saya nggak kepengen tuh makan yang mentah-mentah. Jadi saya nggak bakalan tergoda. Bener, sungguh. Dikasih aja di depan meja saya nggak bakalan sentuh. Percaya nggak? Kenapa? Karena prinsipnya cuma satu, tidak ada keinginan. Makanya jaga baik-baik siapa di sini yang ingin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah menjadi ranjau bom waktu, ya. Keep your integrity. Maksudnya integrity apa sih? Kita tetap sama. Bukan kayak bunglon. Bunglon itu kalau nempel ke kayu jadi coklat. Kalau nempel ke daun jadi hijau. Enggak begitu. Kita kalau keep integrity, ada orang atau tidak orang, dimanapun keadaan lagi kepepet sekalipun. Betul gak? Gak ada anak Tuhan tuh karena kepepet. Udah setia terus dia bilang, ya Tuhan habis saya lapar sih, mau gak mau saya curi tuh Tuhan. Nggak ada istilah begitu. Kalau kita bicara integritas, kita akan selalu tetap sama di dalam segala keadaan, kondisi, dimanapun kita berada. Contohnya kita sudah tahu Yusuf. Begitu setianya, integritasnya dia pertahankan sebagai anak Tuhan. Dan kembali lagi saya bukan mau relate bahwa gara-gara Yusuf jaga integritas makanya dia jadi gubernur. Nggak ada hubungan itu langsung. Tetapi memang kehendak Tuhan mau menjadikan dia seorang yang terhormat, seorang yang terkenal di zaman itu. Itu karena kehendak Tuhan. Paham ya? Jadi nggak ada korelasinya seperti itu. Tapi yang saya jamin adalah kalau kita selalu menurut integritas kehendak Tuhan, yang saya jamin kita akan berbahagia. Amin. Kita akan berbahagia. Dan kebahagiaan yang sejati. Itu, saudara jangan pikir bahwa dengan banyak harta akan bahagia. Enggak tuh. Saya baca berita-berita, banyak orang kaya, banyak artis-artis terkenal, duitnya sudah banyak. Seperti contoh Michael Jackson, tapi hidupnya nggak karuan, saya bingung. Sampai rumahnya sudah punya dunia fantasi sendiri. Apa sih yang kurang? Jadi harta tidak membawa kebahagiaan. Ingat itu. Kadang-kadang kita pikir, kalau saya kaya saya akan bahagia. Enggak demikian. Dan juga saudara jangan banggakan berkat Tuhan itu dalam bentuk harta. Banyak yang lebih kaya, yang tidak kenal Tuhan, yang menghujat Tuhan lebih kaya. Ya kan? Mungkin dia jual ganja, dia jual heroin, segala macam, banyak caranya. Tapi bukan itu tujuan kita di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kebahagiaan, itu sudah pasti. Be joyful, keep praying, and be thankful always. Ini satu kunci terakhir saudara. Menunjukkan bahwa saudara memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan harus terlihat selalu apa? Joyful, sukacita. Usaha lagi sepi, lagi rame, jabatan lagi belum dipromosikan, apapun kondisi keadaan kita selalu apa? Happy. Nah ini mungkin saya mau bagikan. Saya orangnya senang kungfu ya. Senang kalau film-film Shaolin. Jadi saya pelajari sebenarnya di dunia persilatan kungfu. Tahu gak saudara? Tujuan akhirnya jadi seorang yang hebat di dunia bela diri. Yaitu kebal terhadap senjata tajam. Pernah lihat gak? Demo Shaolin. Yang pakai tombak di sini. Dia tekan gini. Gak apa-apa. Itu kan? Tapi peluru masih tembus. Nah, tapi orang pengen. Itu tujuannya sebetulnya belajar bela diri sampai ditembak pakai peluru juga gak mempan gitu kan ya. Mau seperti Samson kali kan begitu. Jadi itu kuncinya sebetulnya kalau di bidang ilmu bela diri menjadi kebal terhadap senjata tajam. Tapi saudara tahu apa tujuan utama jadi orang Kristen? Apa buktinya? Saudara sudah berhasil Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk adalah kalau saudara bisa selalu bersukacita di dalam kehidupan. Itu sudah tingkat yang tinggi. Saya juga bergumul untuk itu. Kalau bisa, apapun yang saya alami tidak akan merampas sukacita saya.
Karena semua berasal dari Tuhan. Saudara pernah dengar kan bagaimana Stefanus dilempari batu. Udah dilempari batu, berdarah, udah kesakitan, masih bisa berdoa. Tuhan ampuni. Boro-boro saya kalau kita nggak bersuka cita, hati penuh amarah. Tuhan kali ini aja Tuhan. Turunkan api lah Tuhan sekali-sekali. Pasti begitu. Betul nggak? Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ingat tujuan utamanya adalah harus bisa bersuka cita. Berarti happy dalam segala kondisi. Sukacita adalah happy dalam segala kondisi. Happy yang hanya alasannya karena adanya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan pasti selalu ada. Jadi kalau kita dalam hidup kita, oke, nggak apa-apa walaupun di lembah kekelaman katanya ya kan. Tetapi selama saya tahu Tuhan menyertai, saya tetap happy. Amin. Sukacita. Itu kuncinya. Lalu apa? Keep on praying. Ini penting banget. Saya selalu bilang begini, bagaimana mengukur iman saudara? Yaitu dengan seberapa sering kita berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Karena semakin, apalagi tidak berdoa, kita adalah orang-orang yang sombong. Kita adalah orang yang sok tahu. Kalau menurut saya begitu ya. Nah udah saya tahu lah, saya hidup aja, saya jalanin dia hari ini pakai doa-doa lah, saya udah pinter, saya udah sekolah sampai S3. Kenapa sih mesti tanya-tanya Tuhan? Itu enggak? Tapi ingat, kita harus selalu berdoa, memohon tuntunannya. Jadi iman itu adalah apa sih? Hubungan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Dan selalu bersyukur. Nah ini juga orang yang paling gampang dibikin apa? Dibikin senang, orang yang mudah bersyukur. Betul gak sih? Saya kasih duit aja 5.000. Aduh terima kasih Pak. Udah senang. Coba kalau yang 5.000. 5.000. 5 juta. 5 juta. Bingung kan? Kalau orang yang gak mudah bersyukur selalu mengeluh. Jadi saudara belajarlah hari ini untuk selalu bersyukur di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita kelihatannya bukan orang yang bersungut gitu sama bos kita juga. Ya sudahlah kalau dipercayakan segini bersyukur. Waktunya pasti akan tiba. Di mana Tuhan akan mengizinkan kita dipercayakan untuk sesuatu yang lebih besar. Itu yang saudara harus yakinkan. Jadi kembali lagi saya simpulkan bahwa kita mau memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Dan kita harus bekerja sampai mati. Ya, jadi jangan ada yang berpikir, aduh umur saya sekarang udah umur 62 tahun. Sekarang, ya kan? Oh 61. Saking gak peduli dengan tua ya, saya bilang 62. Tapi saya nggak mau, anak saya bilang ini, saya orangnya menolak untuk tua. Ya gitu, jadi saya juga mau kerja, makanya ini pergumulan saya harus jaga kesehatan. Bagaimana supaya bisa, apa ya, berbuah, gitu, menghasilkan berkat bagi banyak orang. Mungkin satu lagi saya lupa bersaksi mengenai tadi bahwa kita harus membawa impact, ya kan, berkat, share kita punya berkat kepada orang lain dan juga untuk berlaku adil, gitu. Saya bersaksi dengan Purwadika, sekolah yang saya dirikan ini, orang suka bertanya, apa sih visi misinya? Sebenarnya cuma satu, saya cuma mau menjadi pengubah kehidupan bagi semua siswa yang bergabung di Purwadika. Jadi semua program yang kita buat tujuannya cuma satu, bagaimana itu bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi bukan tujuannya hanya untuk mendapat keuntungan dan semakin menjadi kaya. Nah, jadi inilah yang namanya kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Ya, dengan apa? Menjadi berkat bagi banyak orang sehingga orang bisa bersyukur, akhirnya bisa melihat, terutama ya, bisa melihat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya ada Tuhan di dalamnya. Amin. Itu yang saya kehendaki. Dan memang saya bersyukur ada mungkin beberapa karyawan yang mengatakan, saya lihat Tuhan loh di dalam Purwadika. Nah itu yang saya senang.
Semoga saudara-saudari juga melihat Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam diri saya, di dalam diri anak-anak. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat hidup kita. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai